Shalom sahabat, sebelum kita mulai, mohon klik subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung pelayanan kami seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ingin membahas hidup dalam berpengharapan. Kita tahu, pasti kita punya banyak segudang kebutuhan dan segudang yang harus dipenuhi. Dan saya tahu juga kebutuhan itu pasti tidak akan pernah stop dan tidak akan pernah habisnya. Sehingga kita harus bekerja, sehingga kita harus mencari uang untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan kita. Bahkan dari zaman ke zaman, kebutuhan kita akan semakin meningkat, bukan semakin menurun. Dan kita akan semakin berupaya untuk memperoleh, untuk bisa mencukupi setiap kebutuhan kita. Jika kebutuhan secara jasmani disikapi dengan secara rohani, kita akan mengelola dan akan memanagenya semuanya dengan baik. Orang berebut-rebut dan mencari harta dengan ketamakannya sampai-sampai tidak mengenal waktu. Bahkan 24 jam pun tidak cukup buat mereka. Tidak heran kalau orang yang memiliki harta banyak akan diliputi dengan ketamakan, akan diliputi dengan keserakahan, akan diliputi ketidakpuasan. Hati seseorang tersebut sudah terpaut, sudah terkunci oleh keuangan itu sendiri, oleh harta itu sendiri. Hati-hati sahabat, kalau hati kita sudah terpaut dan terkunci dengan keuangan, kita akan sulit untuk bisa keluar dari ketamakan dan keserakahan terhadap uang tersebut. Firman Tuhan katakan, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu bisa menjadi sahabat kita, dan uang itu bisa menjadi musuh kita. Mungkin sahabat pernah dengar, saudara dengan saudara aja bisa saling bunuh-membunuh karena ketamakan secara keuangan. Kalau kita sudah cinta uang, maut akan mengikuti kita terus. Seringkali kita lupa, salah satu musuh terbesar manusia adalah uang. Betul, memang kita butuh uang, tapi kalau hati kita terpaut dengan uang, jangan pernah bicara kalau Tuhan itu nomor satu. Itu di satu posisi orang yang penuh harta, yang hidupnya penuh dengan ketamakan. Bagaimana orang yang hidup menengah ke bawah? Sama juga kalau orang tersebut hidupnya di bawah rata-rata, akan selalu diintimidasi oleh kekhawatiran dan kecemasan oleh keuangan. Kalau hidup kita didasari ketamakan dan kekhawatiran, bagaimana mungkin kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan? Tuhan tidak akan pernah hadir kalau hidup kita selalu diisi dengan ketamakan dan kekhawatiran. Karena dua hal ini adalah salah satu musuh manusia untuk bisa menjauhkan diri mereka dari Tuhan. Untuk bisa menjauhkan diri kita terhadap Sang Pencipta kita. Di firman Tuhan dikatakan di Lukas 12 ayat 22-34, judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Di pasal 22 Tuhan sudah menekankan jangan kita khawatir. Berarti sampai detik ini manusia masih dipenuhi dengan kekhawatiran bagaimana nanti uang kita, bagaimana nanti hidup kita, bagaimana nanti kita tidak makan, bagaimana nanti kita tidak punya baju, bagaimana nanti kita tidak bisa jalan-jalan. Itulah yang ditakuti oleh manusia, itulah yang dikhawatirin oleh manusia. Jangan pernah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan jangan pernah khawatir akan apa yang kamu pakai di tubuhmu. Hidup kita lebih berharga dari apa yang kita dapatkan, dari apa yang kita cari. Burung-burung aja Tuhan pelihara, padahal dia tidak bekerja. Kalau kita lihat, dia cuma mengepakkan sayapnya di udara untuk bisa terbang, tapi Tuhan pelihara. Sehingga kita harus tahu bahwa hidup kita ini jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. Bunga bakung aja Tuhan perindahkan. Bagaimana dengan kita? Kita ini adalah seorang ciptaan Tuhan yang paling mulia.
dan ciptaan Tuhan yang paling unik dan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tidak akan mungkin kalau Tuhan tidak memperindahkan kita. Apalagi seorang wanita yang setiap hari disibukkan dengan bagaimana merias dirinya. Memang betul, boleh kita merias diri. Boleh memang kita merias diri. Tapi ingat, dari hati kita akan timbul sinar kehidupan. Dari hati kita akan timbul sinar cahaya kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau awet muda, sahabat, kalau kita mau awet muda, kita nggak usah ke dokter, kita nggak usah keluar uang mahal, kita cari Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kecantikan, dengan ketampanan yang luar biasa. Tuhan menekankan lagi di ayat 29, jangan kamu mempersoalkan tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, Tuhan tahu apa yang harus dicukupi untuk setiap anak-anaknya. Tapi seringkali saya menemukan manusia seringkali kekhawatirannya lebih condong kepada hal makan, kepada hal apa yang dipakai. Tapi tidak pernah berpikir bahwa kebutuhan rohani kita juga itu harus dipenuhi. Secara jasmani aja, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk bisa menata hidup kita yang terbaik. Tapi pernah nggak berpikir, secara rohani apakah kita pernah baca firman Tuhan? Apakah kita pernah menyembah? Oh iya, mungkin ada yang pernah berkata, iya, saya setiap bekerja saya berdoa. Setiap tidur saya berdoa. Itu tidak cukup. Menurut saya itu tidak cukup. Tuhan katakan, kita harus berjaga-jaga minimal 1 jam. Buat dunia aja kita bisa berjuang untuk mendapat upah setiap bulannya. Kita buat dunia aja bisa berjuang 8 jam. Kalau kita kalikan 8 kali 20 hari saja kita bekerja, berarti 160 jam kita untuk dunia. Buat Tuhan berapa? Ayo kita sama-sama belajar. Kebutuhan jasmani aja kita berjuang, dan kita juga harus berjuang untuk kebutuhan rohani kita. Firman Tuhan itu tidak akan pernah batal. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan akan menambahkan sesuatu dalam hidup kita, sedangkan kita tidak pernah memberikan waktu kita kepada Tuhan. Jadi jangan pernah memaksa Tuhan, jadi jangan pernah menuntut Tuhan untuk Tuhan mencukupi hidup kita. Kita harus benar-benar sadar, Tuhan itu bukan seorang pembantu kita. Tuhan itu bukan seorang yang pada saat kita butuh dia harus ada. Cobalah kita dirubah hidup kita. Saya percaya kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan pernah takut dengan rasa khawatir. Kalau Tuhan juga sudah memenuhi kebutuhan kita dengan berlimpah-limpah, jangan sampai kita diikuti dengan ketamakan. Hati-hati. Salah satu dosa yang tidak bisa diampuni adalah kita bersalah dengan keuangan. Kalau kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, itu kita bersalah di mata Tuhan. Di ayat 33 dikatakan, jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Bukan berarti kita menjual semuanya, tapi jangan sampai hati kita condong terhadap harta kita. Apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita cari, firman Tuhan sudah jelaskan, ngengat dan karat akan memakannya. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Kalau kita hanya memikirkan soal harta, soal uang, soal mobil, soal apapun itu yang berhubungan dunia, disitulah letak hatimu. Tapi kalau hidup kita sering berdoa, sering penyembahan, dan diisi firman, dan langkah kita tertuju kepada Tuhan,
disitulah letak hatimu berada. Di mana letak hati kita sekarang? Di harta atau di Tuhan? Makanya kalau dijelaskan lagi selanjutnya di ayat 35, itu adalah hal kewaspadaan. Mungkin nanti saya bisa sampaikan, tapi hal kekhawatiran ini harus kita renungkan. Jangan pernah kita khawatir untuk kita kehilangan sebuah harta kita. Jangan pernah kita khawatir kita tidak pernah memiliki harta duniawi. Tuhan Yesus memberikan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang penuh sukacita yang berlimpah-limpah. Supaya kita, orang percaya, supaya kita anak-anaknya bisa fokus kepada panggilan Tuhan untuk setiap diri kita, untuk setiap pribadi masing-masing. Lagi pula saya merasa tidak pantas kalau kita menyiksa Tuhan dengan rasa kecemasan, dengan rasa kekhawatiran, apalagi dengan rasa ketamakan. Bangsa Israel aja Tuhan pelihara selama 40 tahun. Bahkan sampai sekarang pun Tuhan pelihara. Apalagi kita, Israel secara rohani, masa Tuhan tidak pelihara? Coba kita pikirkan, kita renungkan. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita, jangan pernah kita mengandalkan pikiran kita. Apalagi kita membebani diri kita dengan hal kekhawatiran. Itu akan membuat kita stres. Kalau kita bisa menghilangkan rasa beban itu, saya percaya semua apa yang kita butuhkan, soal ketampanan, soal kecantikan, soal kebutuhan secara jasmani, itu Tuhan akan rubahkan secara rohani, dan Tuhan akan cukupkan menjadi hal yang luar biasa. Kita diciptakan oleh Tuhan itu serupa dan segambar dengan Dia. Berarti kita dipanggil keluar untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan orang di luar, bukan secara jasmani tapi secara rohani. Kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya saja selalu diajarkan Tuhan, jangan pernah khawatir. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, saya percaya juga Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk bisa memberkati kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara kok. Cuman hanya pikiran kita sajalah yang mengintimidasi pikiran kita sajalah kalau Tuhan itu tidak mampu. Kalau kita mengisi hidup kita dengan secara roh, saya percaya pikiran kita akan dirubah bahwa Tuhan itu adalah sanggup untuk mencukupi kebutuhan kita. Pesan saya, jangan pernah hati kita melekat pada dunia ini. Jangan sampai harta kekayaan kita dan kekurangan dalam ekonomi kita menjadi penghalang dalam melayani Tuhan. Orang yang disebut beriman adalah ketika mereka mengizinkan Allah untuk berdaulat mengisi hidupnya, untuk menuntun hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, dan Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Jangan pernah khawatir, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. God bless you.